Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tips dan trik matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Francisca Isanarella dengan NIM 2020200009, saya dari Pendidikan Matematika UKSI. Sebelumnya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, kebanyakan orang sangat tidak suka dengan matematika karena begitu banyaknya rumus yang menurut mereka harus dihafalkan. Sehingga mereka merasa kesulitan, merasa malas, dan bahkan sama sekali tidak ingin belajar matematika. Nah, oleh karenanya, saya punya tips nih. Yang pertama, visualize, don't memorize. Nah, pada intinya, kita bisa memvisualisasikan matematika ini seperti yang dikatakan Albert Einstein, "True mathematics is, in its way, the portrait of logical ideas." Jadi, kita bisa memvisualisasikan matematika ini sendiri sebagai suatu storybook or pattern yang bisa lebih mengasah logical reasoning kita. Nah, oleh karena itu di sini saya punya beberapa trik matematika di mana kita bisa melihat matematika itu bukan sebagai suatu kumpulan rumus yang harus dihafalkan, tapi kita juga bisa melihat polanya dan bisa mengetahui cara lain yang dapat kita gunakan selain cara yang diajarkan di sekolah. Yang pertama, perkalian yang mendekati 100. Yang kedua, akar dari kuadrat tak sempurna. Yang ketiga, SPLJP atau sistem persamaan linier dua variabel tanpa substitusi dan eliminasi. Kita masuk ke trik yang pertama. Kita ada soal 97 dikali 96. Nah, yang pertama, selisih dari 100. 100 dikurangi 97 sama dengan 3. Kemudian 100 dikurangi 96 sama dengan 4. Selanjutnya, pengurangan secara silang. Nah, ini jika dikurangkan hasilnya sama-sama 93. Yang ketiga, kalikan hasil selisih. 3 dikali 4, 12. Nah, jadi 97 dikali 96 sama dengan 9312. Sekarang yang lebih dari 100, tapi masih mendekati 100. 107 dikali 104. Yang pertama, selisih dari 100. Ini 7, dan yang 104 adalah 4. Nah, lalu penjumlahan secara silang sama seperti tadi, kemudian hasilnya adalah 111, dan itu akan sama ya, antara 107 dikurangi 4 dengan 107 ditambah 4 dan 104 ditambah 7, hasilnya sama. Kemudian kita kalikan hasil penjumlahan. 7 dikali 4, 28, jadi 107 dikali 104 sama dengan 11.128. Oke, selanjutnya kita masuk ke penerapan. Di sini saya ada soal, jika AB dan CD adalah bilangan yang terdiri dari 2 digit angka, tentukan nilai AB, CD, dan R dari soal tersebut. Nah, di sini kan ada hasilnya 8.633. Jika menggunakan cara yang tadi, ini kita bisa tulis 86 dengan 33. Nah, 86 ini kita hitung nanti. Kita fokus ke yang 33 dulu. 33 kita bagi dengan 3 supaya menghasilkan R. Nah, jadi R-nya sama dengan 11. Kemudian untuk AB-nya itu adalah 86 ditambah 11 menghasilkan 97. Untuk yang CD-nya 86 ditambah 3 hasilnya 89. Oke, masuk ke trik yang kedua. Akar kuadrat tak sempurna itu hasilnya mendekati akar kuadrat tak sempurna ditambah selisih dibagi 2 kali akar kuadrat tak sempurna. Oke, kita ambil contoh akar dari 46. Itu mendekati akar 49 ditambah. Nah, ini 46-nya dikurangi dengan 49 dibagi 2 dikali akar 49. Hasilnya mendekati 7 ditambah minus 3 dibagi 2 dikali 7. Hasilnya akar 46 itu mendekati 6,786. Nah, kita masuk ke penerapan ya. Ini ada soal, tentukan penyelesaian dari soal di atas. Kita lihat, ketika ada soal seperti ini, kita lihat yang perlu diuraikan dulu. Karena akar 81 itu sudah pasti 9 dan akar 144 itu sudah pasti 12, maka kita fokuskan ke akar 164 dulu. Nah, akar 164 itu mendekati akar 169, di mana akar 169 itu 13. Nah, kemudian kita masukkan kan ke rumus yang tadi menjadi seperti ini. Nah,
Kita hitung 13 ditambah minus 5 dibagi 2 dikali 13. Sehingga hasilnya adalah 12,808. Oke, selanjutnya kita kembali ke soal. Soalnya adalah akar 81 ditambah akar 164 dikurangi akar 144 dibagi 4. Oke, kita sudah ketahui bersama bahwa akar 81 itu 9, kemudian ditambah 12,808 tadi yang sudah kita kerjakan di sini, kemudian dikurangi 12 per 4. Nah, hasilnya seperti ini, masih sama dengan 18,808. Kita masuk ke trik yang terakhir. Berapakah nilai X dan Y dari sistem persamaan linear dua variabel berikut? Biasanya kita akan menggunakan substitusi atau eliminasi atau campuran. Nah, di sini saya akan mengajarkan cara di mana kita bisa menerapkan dari materi yang mungkin pernah kita pelajari, yaitu tentang determinan. Nah, kita tulis dulu persamaan yang pertama dan kedua di sini. Kemudian caranya yang pertama adalah variabelnya dikalikan. Langkah pertama 5 dikali 2. Langkah ini untuk mencari nilai X ya teman-teman. Langkah kedua itu negatif 1 dikali 1. Kemudian langkah yang ketiga 3 dikali 5. Dan langkah yang keempat negatif 4 dikali negatif 1. Nah, ini selalu dikurang ya untuk yang tengah ini itu selalu dikurang. Gitu. Jadinya X sama dengan 11 per 11, X sama dengan 1. Untuk yang mencari variabel Y itu juga sama, cuman agak beda di persilangan perkaliannya. Jadi untuk cara yang pertama itu 3 dikali 1. Terus dikurangi negatif 4 dikali 2 dibagi 3 dikali 5 dikurangi negatif 4 dikali negatif 1. Nah, jadi seperti ini. 3 dikurangi negatif 8 dibagi 15 dikurangi 4. Maka Y sama dengan 11 per 11, Y sama dengan 1. Kita masuk ke penerapannya. Nah, ada soalnya, 10 tahun yang lalu umur Desva sama dengan 3 kali umur Vincent. 4 tahun yang akan datang, umur Desva menjadi 2 kali umur Vincent. Nah, umur Desva dan Vincent sekarang adalah, kita tulis model matematikanya dulu. Misalkan Desva itu X dan Vincent itu Y. Nah, lalu di sini kita bisa menuliskan X dikurangi 10 karena 10 tahun yang lalu sama dengan 3 dikali Y dikurangi 10. Nah, kenapa 3? Karena 3 kali umur Vincent di 10 tahun yang lalu. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X ditambah 4 sama dengan 2 dikali Y ditambah 4 karena 4 tahun yang akan datang gitu ya. Nah, jadi setelah kita operasikan itu diketahui dihasilkan persamaan yang pertama X dikurangi 3 itu sama dengan negatif 20 dan persamaan keduanya X kurangi 2Y sama dengan 4. Kita masih pakai cara yang tadi, urutannya sama ya. Kalau untuk X caranya selalu seperti ini urutannya, nanti kalau urutannya berubah hasilnya juga akan berubah gitu. Jadi ini cara yang benar. 40 dikurangi negatif 12 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 3, hasilnya 52. Kemudian untuk Y-nya juga sama, Y sama dengan 4 dikurangi negatif 20 dibagi negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, untuk X dan Y ini penyebutnya akan selalu sama ya, jadi mungkin boleh Y-nya nanti untuk penyebutnya langsung ditulis 1 gitu, karena pasti akan sama dengan X-nya untuk penyebutnya. Y-nya menjadi 24. Nah, jadi umur Desva sekarang adalah 52 tahun dan umur Vincent sekarang adalah 24 tahun. Nah, tadi udah ada tips yang pertama di awal video dan sekarang tips yang kedua di akhir video, yaitu strengthen your fundamental. Eric Temple Bell, a famous Scottish mathematician, once said that obvious is the most dangerous word in mathematics. So, go back to basic strength your fundamental and practice to become this expert slowly and gradually. Nah, sekian tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.